Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumi yub'atsun. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله العافية. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu majelis dari majelis-majelis yang akan dibacakan di dalamnya qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang akan kita bacakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan sabda dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, majelis ilmu ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama bahwasanya majelis ilmu ini adalah salah satu taman-taman surga yang ada di dunia ini. Makanya Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah mengatakan, faman lam yadkhul jannata dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak masuk atau belum masuk ke surga dunia, maka dikhawatirkan dia tidak akan masuk pula di surga yang sebenarnya di akhirat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabatnya, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga di dunia, wahai para sahabatku, singgahlah kalian, duduklah kalian. Faqalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang engkau maksud dengan taman-taman surga di dunia? Padahal kita masih tinggal di dunia. Faqal, lantas Nabi menjawab, hilaqul dzikr. Hilaqul dzikr. Yang saya maksud adalah halaqah zikir. Maka yang masuk dengan halaqah zikir tentu ini adalah halaqah ilmu. Karena al-zikru dalam Al-Quran maknanya adalah al-ilm, adalah ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk itu kita wajib bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita. Masih memberikan taufik kepada kita untuk tergerak hati menghadiri majelis ilmu. Hanya sedikit orang-orang yang Allah pilih hadirin yang Allah muliakan. Sekarang kita lihat mana yang banyak orang di masjid atau di luar masjid. Orang Islam, jangan kita berbicara non muslim. Orang Islam sendiri ternyata fakta telah mengatakan bahwasanya orang di luar masjid lebih banyak. Dari yang di dalam masjid ini yang mau mendengarkan ilmu, mana yang lebih banyak dari yang tidak mau, Pak? Tentu yang lebih banyak yang tidak mau. Maka betullah kata Allah Subhanahu wa taala, wa katsirum minhum fasiqun. Dan kebanyakan dari mereka manusia itu fasik. Hanya yang dipilih saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam penghujung surah Al-Hadid mengatakan, faminhum muhtadi wa katsirun minhum fasiqun. Di antara anak keturunan Nabi Nuh
dan Nabi Ibrahim itu di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah, wa katsirum minhum fasiqun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan amat sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nabi Nuh saja anaknya tidak mau beriman, istrinya tidak taat kepada beliau. Ya, maka tidak heran kalau hari ini dalam satu keluarga saja ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang mau ke masjid, ada yang nggak mau ke masjid. Tidak heran, karena di masa Nabi sebelum Rasulullah saja, bahkan di masa Nabi saja, paman-paman beliau tidak sedikit, ada beberapa paman beliau, bahkan karib kerabat beliau yang memilih untuk ingkar, kafir terhadap risalah yang beliau bawa. Maka untuk itu kita patut bersyukur, alhamdulillah Allah memilih kita menjadi orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan yang mau mempelajari peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak meninggalkan harta yang banyak, Rasul juga tidak meninggalkan jabatan. Yang Rasul tinggalkan adalah Al-Quran, adalah hadis-hadisnya. Maka untuk itu marilah kita bersemangat walaupun sedikit mempelajari warisan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, kita masih pada bab maja anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fis salihin. Bab tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang akan dibawakan oleh penulis. Sesungguhnya sebab kufurnya Bani Adam karena dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk kepada dalil dari hadis yang dibawa oleh penulis, yang sebelumnya dalil dari Al-Quran surah An-Nisa 171. Kemudian beliau bawakan dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan hadis ini dikeluarkan, asar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan telah kita bacakan, telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Qala asy-syari'u hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Berkata pensyarah kitab Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menjelaskan dalil yang dibawakan oleh al-muallif, oleh penulis matan kitab ini, oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Beliau berkata al-ma'na al-ijmali lil athar. Sampai di situ Bang ya? Iya, kalau tidak salah ya. Makna global dari asar yang telah kita bacakan sebelumnya, yaitu imam ataupun sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mentafsirkan firman Allah surah Nuh ayat 23. Itu asarnya ya. Bahwasanya pembesar kaum Nabi Nuh berkata kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, waqalu, dan mereka berkata, la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uq wa nasra, dan jangan kalian tinggalkan wad, su'a, yaghus, ya'uq dan nasr. 5 nama ini disebutkan kemarin tafsirnya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah siapa Bang? Asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh, adalah nama-nama orang-orang saleh. Ada apa gerangan? Kenapa kok bisa menjadi berhala nama-nama itu? Ternyata nama-nama itu diwujudkan dalam bentuk awalnya dilukis, kemudian setelah itu dibuat patung, dan setelah itu generasi yang berikutnya telah meninggal orang yang membuat patung ini.
kemudian datanglah generasi yang jauh dari ilmu agama, kemudian syaitan membisikkan, sembah itu, ya, berdoalah kepada patung itu, minta kebutuhan kalian. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga terjadilah perbuatan syirik. Persis seperti yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kita kan cuma ziarah, Pak. Setelah ziarah, ujung-ujungnya ya ngalap berkah. Setelah itu bertawasul. Setelah itu langsung minta. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah bentuk melampaui batas, ghulu terhadap orang soleh. Makanya Rasulullah mengingatkan, iyyakum wal ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap melampaui batas. Jadi dalam agama ini Pak sudah ada batasannya. Ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid. Lah ada Pak ya batasan-batasannya. Dia lampaui batasan itu. Makanya Rasulullah mengingatkan, ya ini dalam hadis sahih ini, mengingatkan kepada sahabatnya, iyyakum wal ghuluwa. Jauhilah oleh kalian sikap ghulu, melampaui batas dalam agama. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum wal ghulu fid din, atau kama qala Nabi. Karena sesungguhnya yang membuat celaka, binasa orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka melampaui batas terhadap agama. Maka supaya kita tidak menjadi orang yang ghulu, ya, disinilah pentingnya belajar ilmu agama. Karena ghulu ini banyak sekali hadirin yang Allah berikan. Yang kita bahas sekarang ini ghulu dalam masalah akidah. Ada juga namanya ghulu dalam masalah ya akhlak. Sampai-sampai karena saking cintanya kepada gurunya diciumnya kakinya. Ya. Ghulu melampaui batas. Ya, nampak gurunya ruku nunduk gitu ya. Kita wajib menghormati guru, wajib. Ihtiram namanya, menghargai yang besar, menyayangi yang muda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham sigharana wa lam yarham sigharana atau saghirana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kalau nggak salah hadis sahih Muslim ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk golongan kami man lam yuqir kabirana, yang tidak sopan. Cara berbicara beda Pak, sesama kita dengan orang tua, dengan orang lebih besar. Jangan sama saja, sebut nama aja. Walaupun di negara Arab itu hurufnya boleh ya, tapi kan itu tergantung dengan adat setempat. Adat itu kalau tidak menyelisih agama itu berlaku Pak ketentuannya. Karena dalam kaidah fikih disebutkan oleh para ulama, al-adatu muhakkamah. Adat itu ya, itu berlaku hukumnya. Hukum adat itu selama tidak bertentangan dengan hukum agama. Tapi kalau hukum adat bertentangan dengan hukum agama, tentu itu batil ya. Karena Rasul mengatakan kullu syartin ma laisa fi kitabillah fahuwa batilun walau kana mi'ata syartin. Rawahul Bukhari. Setiap aturan, setiap hukum ya yang bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan syariat gitu ya, maka dia batil walaupun 100 macam peraturan dalam hukum itu. Tapi kalau bertentangan dengan syariat kita, maka itu batil. Itu kaidahnya Pak ya. Tapi kalau tidak bertentangan Pak, maka para ulama mengatakan al-'adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hakim gitu ya, bisa diberlakukan hukumnya. Nah, selama dia tidak bertentangan dengan agama. Maka dalam konteks ini, maka wajib Pak kita menghargai orang tua. Sikap menghormati orang tua, walaupun orang tua itu salah terkadang, namun cara kita berbeda ketika kita berinteraksi dengan orang muda. Maka dibedakan ini. Kalau dengan orang seusia mungkin kita langsung saja gitu. Tapi kalau itu ada orang tua, maka sikap kita tentu berbeda. Karena memang begitulah syariat kita. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menghormati orang tua, itu wajib hukumnya. Dan kebalikannya, menghina, mencela orang tua, ya ini haram hukumnya.
Iya, seperti anak muda ya menghardik, Pak tua kesini kau. Nauzubillah. Ya, ini haram ini dalam agama kita, itu haram karena ini tidak taukir dia kepada orang tua, tidak menghormat dia kepada orang tua. Karena dalam hadis ini tegas sekali, Nabi mengatakan laisa minna, karena setiap sesuatu yang diancam oleh Rasulullah laisa minna, bukan termasuk golongan kami, itu berarti dosa besar. Demikian juga wajib untuk menyayangi yang muda, tidak membuli, Pak. Maka hati-hati sekali ya. Budaya sekarang senioritas ya, itu harus ditumpas, itu nggak ada. Tidak ada dalam Islam. Tidak boleh, apalagi di pondok pesantren, ya kan banyak kasusnya terjadi di mana Pak, di pondok pesantren, pembulian, nggak boleh, itu nggak ada dalam Islam. Wajib bagi gurunya untuk mengingkari kemungkaran itu. Kalau seandainya dibiarkan, gurunya akan terkena dosa, gurunya akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Nggak ada. Karena wajib bagi kita menyayangi yang muda, karena Nabi yang memberitakan. Ya laisa minna man lam yuwaqqir kabirana walam yarham, dan tidak menyayangi yang muda. Berarti wajib yang senior itu wajib sayang dengan junior. Gitulah Pak ya. Begitulah pendidikan ala Rasul sallallahu. Enggak ada yang senioritas itu. Baru masuk yang junior ditinju perutnya gitu ya. Ada juga lembaga pendidikan yang seperti itu, ditindas ya. Itu enggak ada. Itu enggak ada dalam Islam ya. Ya, ini bukan sistem Islam, ini sistem jahiliyah. Ini bukan sistem Islam, ini sistem jahiliyah ini. Bahkan meninju orang itu luar biasa, Pak. Jangankan meninju orang, Nabi mengatakan memaki orang saja itu dosa besar. Ya, sibabul muslim fusukun, kata Rasulullah dalam hadis sahih Muslim. Mencela orang Islam itu, manusia itu fasik umumnya, dosa besar. Wa qitaluhu kufur, dan memeranginya itu bagian daripada kekufuran. Namun kufur di sini ulama mengatakan kufur kecil. Karena kufur ada apa ya? Ada kufur yang mengeluarkan dari agama, ada kufur dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Namun yang kita tegaskan di sini Pak, sistem jahiliyah yang masih ada di mahat-mahat di pondok-pondok pesantren. Sistem pembulian senioritas itu nggak ada dalam Islam yang seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Maka saya mendukung Pak ya, kalau ada slogan mari memberantas bully, itu wajib didukung ya. Karena itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kita harus wajib menyayangi yang muda, dan yang muda wajib menghormati, menghargai yang tua. Kalau itu kita amalkan Pak, akan rukunlah suatu ya perkumpulan masyarakat, baik itu pondok, di RT, dimanapun Pak, di suatu negara. Kalau nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh Nabi itu kita amalkan, maka akan menjadi rukun. Tapi kalau tidak, ya yang tua suka membuli ya. Membuli itu ada dua loh Pak. Membuli dengan verbal, cumeh, mengejek, merendahkan, ya kan? Atau membuli dengan tangan juga ya. Itu juga kedua-duanya tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang muda tidak menghargai yang tua, itu hancurlah akhlaknya gitu. Maka kalau kita amalkan akhlak Islam ini luar biasa hadirin yang Allah muliakan. Karena seorang muslim yang sejati itu, ini sesering kami ulang-ulang Pak ya. Bapak mungkin sering mendengar hadis, tapi nggak apalah kita ulang terus gitu ya. Muslim yang sejati itu, kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dikatakan muslim itu, dikatakan dia orang Islam yang sebenarnya apabila orang muslim yang lain selamat dari lisannya, dari ya fitnahnya, dari gibahnya, dari apa nih Pak? Dari ya caciannya, dari makiannya, dari buliannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan Pak, terjadi di pondok pesantren mana tuh Pak? Satu santri dibully ya, akhirnya dia keluar, gak mau lagi mondok dia. Akhirnya Pak, sekolah umum dia sekarang. Yang tadinya pakai jilbab, pas sekarang jilbab gaul lagi. Cewek itu dibully dia. Nah, itu. Maka di sini Pak, tanggung jawab lebih besar bagi pihak pengasuh pondok. Tolong betul diperhatikan anak itu, karena memang budaya bully itu luar biasa. Sekarang ini luar biasa. Na'udzubillahi
min dzalik. Kemudian kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi ya sekarang kita masuk kepada makna global dari asar ini. Berkata pensyarah kita, qala, beliau berkata, yufassiru Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hadhihi al-ayat al-karimah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan ayat yang mulia ini. Ayat apa tuh Pak? Surah Nuh ayat 23. Bi anna hadhihi al-alihata, bahwasanya sesembahan-sesembahan, patung-patung yang dijadikan sesembahan oleh kaum Nabi Nuh, ya, zakarallahu anna qauma Nuhin allati zakarallahu, yang Allah telah menyebutkan, anna qauma Nuhin, bahwasanya kaum Nabi Nuh tawasau bil istimrari ala ibadatiha. Jadi sebagian kaum Nabi dan Nabi Nuh, yaitu pembesarnya nih, saling mewasiatkan mereka, saling mengingatkan satu sama lain untuk tetap menyembah patung-patung itu, tetap konsisten menyembah patung-patung itu. Ba'dama nahahum nabiyyun Nuh alaihissalam, setelah Nabi mereka melarang mereka, jadi sudah dilarang oleh Nabi Nuh, ya, tinggalkan itu. Tapi mereka tetap, ya, keras kepala dan tetap menyuruh kepada kaum mereka untuk, ya, tidak mengindahkan apa yang dilarang oleh Nabi Nuh. Makanya muncul ayat ini. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'an wa la ya'usa wa ya'uqa, ya, wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Ya'uth, Ya'uq dan Nasra. Jangan kalian tinggalkan itu. Ini nama-nama patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh yang sebelumnya. Nama-nama ini adalah orang-orang saleh di masa mereka. Inilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh telah melarang mereka ba'dama naha'un Nabiyyun Nuh alaihi salam an syirki billah. Nabi Nuh telah melarang mereka dari berbuat syirik kepada Allah. Kemudian beliau berkata, annaha fil asli, pada dasarnya nama-nama yang disebutkan dalam surah Nuh ayat 23 itu asma'u rijalin salihin minhum. Pada dasarnya mereka adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum mereka. Kemudian apa yang terjadi? Ghalau fihim, kaumnya berbuat melampaui batas, ghulu terhadap mereka. Bitaswili syaitani lahum, karena digoda oleh syaitan, karena dibisik-bisikan oleh syaitan, ya, supaya mereka, ya, melakukan ghulu terhadap orang-orang soleh ini sampai nasabu suarahum, sampai mereka menegakkan patung dalam bentuk, ya, orang-orang soleh itu. Fa'alal amru bihadhi suwari ila ansar asnaman. Tidak sampai di situ saja, maka pertamanya dalam bentuk monumen patung, sampailah patung ini menjadi berhala tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sampai di situ Pak, makar syaitan, taswil, ya, bisikan dari syaitan itu tidak hanya menyuruh mereka sekedar mengingatnya, namun setelah itu, ya, sampailah syaitan berhasil visi dan misinya supaya manusia melakukan perbuatan syirik kepada Allah, sampai manusia mempersekutukan Allah. Sampailah monumen yang mereka buat yang awalnya hanya sekedar untuk mengingat, hanya sekedar untuk mengenang jasa-jasa orang saleh itu, namun tidak sampai di situ, ya, tujuan iblis dan para tentaranya, para syaitan. Namun setelah itu, yang mereka digoda untuk menyembahnya. Oleh sebab itu Pak, ya, membuat patung, karena itu adalah dzari'ah, sebab, ya, wasilah, sarana yang akan mengantarkan ke dalam perbuatan syirik. Oleh sebab itu syariat melarang kita yang namanya melukis. Melukis itu haram dalam Islam. Disampaikan, dinukilkan ijma' oleh Imam An-Nawawi
dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj fi Sahih Muslim, melukis ya gambar makhluk bernyawa. Ini gambar makhluk bernyawa, Dzatul Arwah gitu ya. Menggambar, melukis makhluk bernyawa seperti manusia dan hewan. Tapi kalau pohon enggak, Pak. Jadi kalau seandainya Bapak memiliki jiwa seni gitu ya, rubah objek yang digambar itu. Yang tadinya suka melukis wajah orang gitu ya, melukis wajah harimau, ganti Pak. Ganti kita dengan buat gunung ya. Gunung itu indah sekali Pak ya, atau menggambar rawa-rawa gitu ya. Kemudian banyak sekali Pak. Iya, banyak benda-benda yang dibolehkan untuk dilukis. Yang dilarang cuma dua saja. Gambar wajah manusia dan hewan. Karena ada pula, kalau seperti itu sulit sekali hidup dalam Islam ya. Semua ada dilarang. Ya Allah, yang dilarang itu cuma dua Pak. Dikit yang dilarang itu. Ya. Karena akan mengantarkan ke dalam kesyirikan. Dan banyak lagi mudaratnya yang lain. Ya kata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Al-Bukhari, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wa kalbun. Sesungguhnya malaikat rahmat, maksudnya malaikat pembawa kebaikan, itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya. Sehingga dalam mentafsirkan hadis ini Pak, ada dua yang saya pelajari, dua pendapat ulama ahli sunnah. Yang pertama maksudnya menggantungkan. Ya ini seperti, kalau saya tidak salah ya, fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin ya. Makanya gambar itu jangan digantung. Tapi kalau Syekh Mukbil lebih keras lagi Pak ya. Maksud daripada hadis itu, sesungguhnya malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada di dalamnya gambar, baik itu yang digantung maupun yang disimpan. Selama ada gambar nggak masuk. Sampai-sampai Syekh Mukbil diceritakan oleh guru saya yang merupakan muridnya Syekh Mukbil ya, bahwasanya Syekh Mukbil itu ya beliau tidak mau membawa uangnya ke dalam rumah beliau. Jadi beliau gali di dekat rumahnya itu lubang, maka uangnya disimpan di situ. Karena uang yang mana itu, Arial yang mana itu ada gambar patungnya, naudzubillah. Ada gambar makhluk bernyawa. Nggak mau saya mau begitu waroknya beliau. Bahkan Syekh Mukbil ini Pak berani menegur Ali Abdullah Saleh. Siapa itu Pak? Presiden Yaman yang didemon oleh Syiah yang waktu itu kerjasama dengan Hizbul Islah, Ikhwanul Muslimin. Ya setelah digulingkan Ali bin Abdul Saleh ini, mereka habis itu Pak saling cakap-cakapan lagi gitu. Akhirnya Pak Syiah menggempur lagi Ikhwanul Muslimin. Akhirnya gabung gitu ya. Itulah politik. Maka dengan harokiyun hati-hati. Orang yang beragama namun ada nafsu politiknya, hati-hati Pak. Iya. Karena tujuan mereka tidak murni menegakkan tauhid. Namun tujuannya adalah untuk apa Pak? Untuk mencari jabatan, nafsu kekuasaan. Maka hati-hati. Ya. Maka inilah harokiyun, kata para ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Karena orang politik itu Pak tergantung kepentingan. Tidak ada yang teman abadi dan lawan abadi. Ya kan? Dulu dia menjelekkan partai si A. Tapi kalau kepentingannya sama, udah berkawan kita lagi. Ya tidak ada mereka ingin menegakkan kalimat Allah. Tapi untuk mencari kekuasaan, itulah politiknya itu. Politik itu kan seni, ya strategi untuk mendapatkan kekuasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah dai yang lurus ya. Dai yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada partainya, bukan mengajak kepada organisasinya, bukan mengajak kepada dirinya, bahkan kepada diri kita nggak boleh Pak. Karena kita mengajak orang kepada mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pribadi kita. Dan kalau kita mengajak ke kelompok kita, partai kita, itulah yang namanya apa Bang? Hizbiyah. Itu yang hizbiyah itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, dia
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awalnya mereka gambar, mereka buat patung, Pak. Fa'alal amru bihadhihi suwari ila ansarat asnaman. Maka berubahlah permasalahan itu, perkara itu yang tadinya hanya gambar, yang tadinya hanya patung, ila ansarat asnaman. Kemudian berubahlah menjadi berhala, tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa ma dzakarahu Ibnul Qayyim huwa bi makna ma dzakarahu Al-Bukhari. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, apa yang telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka semakna dengan apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Illa, kecuali annahu dzakara, bahwasanya beliau yakni Imam Ibnul Qayyim menyebutkan anna ukufahum, bahwasanya orang-orang yang musyrik di kalangan Nabi Nuh ini, mereka telah ukuf, ya, mereka telah beriktikaf, telah berdiam diri di kubur orang soleh itu, ala kuburihim, ya, di atas kubur orang soleh itu, di sekitaran kubur orang soleh itu, karena qabla taswirihim, mereka lakukan wukuf itu sebelum, ya, mereka membuat patung atau menggambar, melukis orang soleh itu. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, mereka ukuf dulu, Pak, ya, karena ukuf itu suatu ibadah, ya, seperti, ya, orang haji, ya. Maka di antara ibadah yang kita lakukan adalah berdiam di Arafah, ukuf bin Arafah. Nah, kalau orang musyrik enggak, Pak, mereka ukufnya di mana? Di kuburan, karena mereka mengagungkan kuburan, mereka meyakini kuburan itu keramat, sakti, gitu, ya, mendatangkan berkah, sehingga mereka ngalap berkah. Senang, Pak, bahagia. Kuburiun itu, Pak, mereka sangat bahagia betul, Pak. Sangat mengharapkan pahala betul, sampai-sampai berdoa di sisi kubur itu karena mereka lebih mustajab daripada berdoa di masjid. Itu realita. Ya, bahkan ada seorang, ya, seorang penggiat dakwah juga, ya, ada di YouTube itu, bisa, Pak, beliau orang Saudi, ya, pernah pergi ke Tarim, satu daerah, satu kota di Hadramaut, namun banyak sufinya, gitu, Pak, ya. Jadi beliau, Pak, mau wawancara seorang yang lagi asik, Pak, ya, berdoa, zikir di kuburan, ya. Ternyata yang diwawancara itu, Pak, orang Indonesia pula. Saya lihatnya malu waktu itu, ya. Tapi videonya udah lama, itu orang Jawa, ya. Tamat pesantren juga, diajak dialog sama saya. Apa yang kau yakini dengan kuburan? Kok harus di kuburan? Maka jawabannya, karena kalau di kubur itu Allah Subhanahu wa taala lebih membukakan kebaikan, pahalanya lebih besar. Mana yang lebih afdol, kata saya. Ayyuhuma afdol, kata saya. Engkau beribadah di masjid atau di kuburan? Oh, yang saya yakini dan ala qadri husnuzon, katanya, saya berprasangka baik kepada Allah, ya, bahwasanya di kubur ini lebih afdol daripada di masjid. Betul, Pak. Kalau Bapak mau, saya kasih, kalau masih ada link YouTube-nya, ya, channel beliau. Itu sampai luar biasa, sampai seperti itu. Sampai mereka menganggap di kuburan itu lebih afdol zikir, baca Quran daripada di masjid, sampai segitunya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sampai, Pak, ada sebagian mereka itu yang sholat, entah sholat apa, mungkin sholat tahiyatul kubur, gitu. Na'udzubillah, ada, Pak, sampai nak masuk kuburan itu sholat 2 rakaat dulu. Na'udzubillahi min dzalik, sampai seperti segitunya, gitu. Ini luar biasa, ya. Maka kita, ya, bersyukur kepada Allah. Allah jauhkan kita dari, ya, pengkagum kuburan yang seperti itu, Pak. Allah, ya, beri kita hidayah untuk bisa, ya, mengikuti, mengamalkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau melanjutkan. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jadi orang-orang musyrik dari kalangan Nabi Nuh ini, mereka ukuf dulu di kuburan, ya, orang soleh itu, karena qabla taswirihim, sebelum itu terjadi, sebelum mereka membuat patung lukisan dari orang soleh itu. Fahuwa yudhuf ila ma sabaq, maka ini adalah tambahan dari yang sebelumnya, annal wuqufa 'alal kubur, bahwasanya wukuf, ya, berdiam
di atas kubur itu dalam rangka mendapatkan karomah atau dalam mendapatkan berkah gitu kan, maka beliau mengatakan wukuf di kuburan itu adalah sababun li'ibadati haidan. Ini juga sebab ya akhirnya kubur itu disembah, diibadahi juga selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua sebab kesyirikan yang menimpa orang-orang musyrik di kalangan kaum Nabi Nuh. Yang pertama, mereka hulu ya terhadap orang soleh mereka dalam bentuk apa? Dalam bentuk membuat lukisan, monumen. Kemudian yang kedua dalam bentuk mereka wukuf ya di kuburan orang soleh. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ma'asyiral muslimin, beliau melanjutkan munasabatul athari lil bab. Apa korelasi, apa kesesuaian asar ini, asar Ibnu Abbas ini terhadap bab yang kita bahas. Bab yang kita bahas tentang apa, Bang Daus? Apa bab yang kita bahas ini? Bab dan dalil tentang apa? Sebab iya, sebab kufurnya Bani Adam di antaranya kaum Nabi Nuh itu, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka itu adalah hulu terhadap orang saleh. Itu babnya. Jadi apa kaitan asar ini dengan bab ya? Kaitannya adalah kata beliau annahu, bahwasanya asar ini yadullu ala annal ghuluwa, menunjukkan menjadi dalil ya bahwasanya perbuatan ghulu fi salihin terhadap orang-orang saleh sababul ibadatihim, ini sebab ya seseorang itu terjatuh ke dalam penyembahan, pemberian ibadah kepada mereka min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang-orang itu hulu baik kepada orang saleh, maka ini sebabnya. Ini sebab ya mereka akhirnya sampai memberikan ibadah kepada orang saleh itu, sampai mereka berdoa, karena doa ini ibadah. Sampai mereka doa, sampai mereka ngalap berkah tabarruk dengan orang saleh. Na'udzubillahi min dzalik. Baik ya, kita azan dulu karena sudah masuk waktu Isya. Nanti setelah sholat Isya kita lanjutkan kembali. Afwan, nanti setelah azan kita lanjutkan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
La haula wala quwwata illa billah. La haula. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah, kita lanjutkan ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Qala asy-syarih rahimahullah, ma yustafadu min al-athar. Apa saja faedah yang bisa kita ambil dari athar ini? Yang pertama, annal ghuluwa fi salihin sababun li'ibadatihim min dunillahi wa tarkid din bil kulliyah. Sesungguhnya perbuatan ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang saleh, ini sebab, ini satu sebab ya. Sebab yang lain banyak ya. Ini satu sebab yang bisa mengantarkan sampai kepada menyembah mereka, sampai kepada memberikan ibadah untuk mereka min dunillah, selain Allah, dan sebab meninggalkan agama secara seluruhnya, secara kulliyah.
Kulliyah ini law dari juz'iyah. Kalau juz'iyah ini sebagian, kalau kulliyah berasal dari kata kullun itu semua. Secara keseluruhan artinya murtad, nauzubillahi min dzalik. Maka hati-hati betul ya dari perkara hulu. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita ya. Bahkan Allah dalam Al-Quran telah mengingatkan kepada ahlul kitab. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, kata Allah. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu dalam agama kalian, termasuk kita juga. Kemudian faidah yang kedua, at-tahdhiru minat taswir. Asar ini peringatan dari menggambar. Peringatan dari menggambar. Sehingga menggambar ini Pak, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer tentang masalah ya fotografi. Karena memang fotografi tidak ada di masa Nabi. Sehingga ini ya adalah perkara baru. Ya, perkara yang tidak ada di masa Nabi, sehingga para ulama berijtihad, sebagian mereka mengharamkan secara mutlak. Ya, seperti Syekh Muqbil rahimahullah itu melarang gambar secara mutlak. Baik itu yang pertama, kalau lukisan ulama sepakat itu ya. Kalau lukisan makhluk bernyawa, wajah manusia dan hewan, ini sepakat, nggak ada yang berbeda ahlu sunnah. Namun yang berbeda itu nanti ya pengambilan gambar dengan alat, dengan jihaz kan gitu, dengan alat modern seperti kamera dan lain sebagainya. Nah, sebagian ulama berpendapat termasuk larangan itu. Ini pendapat Syekh Muqbil, fatwa ya Syekh Abdullah bin Baz, ya Syekh bin Baz juga. Kecuali mereka memperbolehkan dalam kondisi ada kebutuhannya, ada hajatnya. Seperti apa? KTP, seperti mengenali kriminal, pelaku kriminal. Karena bagaimana ya polisi mau nangkap orang, tidak tahu ya fotonya seperti apa kan, seperti itu. Iya. Jadi kalau ada hajatnya, endal hajah, diperbolehkan. Nah, ini. Namun sebagian ulama menganggap ini tidak termasuk menggambar yang dimaksudkan oleh hadis, seperti Syekh Ibnu Utsaimin ya. Karena ini sama halnya hanya memindahkan bayangan tanpa ada campur tangan manusia. Beliau ibaratkan orang yang lagi duduk di depan cermin. Sehingga masalah ini Pak, ini bukan masalah usuliyah, ini bukan masalah yang apabila seorang itu melanggar dia keluar dari manhaj. Tidak. Sebagaimana perkara ini dilebih-lebihkan sehingga melakukan perbuatan hulu sebagian orang-orang yang menisbatkan kepada manhaj salaf, sehingga saudaranya yang menggambar langsung dibilang ini bukan salafi lagi. Karena hati-hati Pak ya, orang-orang sekarang banyak, beberapa lah gitu ya, tidak kita katakan banyak, ada yang terjatuh dalam sifat hulu ini, di dalam menhajar, dalam mentajrih tanpa tabayun. Terkadang orang sekarang cuma lihat di video, dipotongnya gitu ya. Ini hati-hati betul orang yang memotong video. Boleh jadi orang yang di video itu salah ngomong ya kan? Iya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi kan, ada orang yang salah ngomong itu ada. Bahkan saking gembiranya seseorang dalam hadis Nabi itu Pak ya, dia salah mengatakan Allahumma anta abdi katanya, ya Allah engkau hamba aku, naudzubillah, wa ana rabbi, dan wa ana rabbu, dan aku adalah Tuhan, naudzubillah. Namun dia salah ngomong. Maka jangan sampai kita memotong videonya kemudian kita memframing dan menghajarnya, mentabdi'nya. Ini hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tergesa-gesa. Hati-hati Pak ya, karena ini masuk nanti dalam bab wulu, melampaui batas dalam memvonis seseorang. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, jadi dalam faedah yang diambil dari asar ini adalah peringatan ya dari menggambar. Ini menggambar makhluk bernyawa ya. Wa ta'liq kiswah, dan juga dalam menggantung ya, menggantung foto. Karena ini tidak diperbolehkan Pak dalam agama kita. Kenapa? Karena ya akan yang pertama, malaikat rahmat tidak masuk
Ya, kemudian yang kedua, kita masuk kepada larangan Nabi dari menggambar dan memajang gambar makhluk bernyawa. La siyama suwar ulama'i, terlebih lagi gambar orang-orang yang diagungkan, seperti ulama ya, dipajang foto ulama. Untuk apa ini Pak? Supaya berkah, laris gitu ya, supaya rumahnya itu berkah, dipajanglah foto Habib gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Nabi saja lebih mulia, beliau tidak diperbolehkan untuk dilukis gambar beliau. Nabi saja. Kalaulah Nabi nggak boleh dilukis Pak, tentu manusia di bawah Nabi statusnya tidak layak untuk dilukis. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, at-tahdhiru min makri syaitan wa 'ardihi al-batili fi suratil haqq. Ya, asar ini juga terdapat dalamnya peringatan, tahdzir, peringatan dari tipu daya syaitan, dari makar syaitan, dan dari ya tipu daya syaitan membungkus kebatilan, menampakkan kebatilan ya dalam bentuk kebaikan. Jadi syaitan Pak, di antara tipu dayanya, strategi syaitan menyesatkan umat Islam itu seolah-olah yang batil itu baik. Ini kan bagian dari budaya kita kan gitu. Itu syaitan yang dia ngomong ya. Syirik ya dianggap hal yang lumrah dan mereka anggap itu bagian dari apa Pak? Dari budaya. Memang budaya betul, namun budaya syirik, budaya yang telah dinyatakan syirik oleh Rasulullah. Karena orang kafir Quraisy itu punya budaya juga. Nggak hanya kita Nusantara aja yang punya budaya. Orang Mekah itu Pak punya budaya. Budaya syirik itu yang dipikis oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada sekarang Pak orang yang melariskan atau melestarikan kesyirikan dengan nama budaya, maka itulah hakikat yang diluruskan, yang dibersihkan oleh Nabi dahulu. Ya, maka ia menyembah berhala itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi, adat, kebiasaan orang kafir Quraisy. Makanya budaya itu boleh, tapi kalau ada budaya yang bertentangan dengan agama, maka itulah yang harus kita luruskan. Agama nomor satu. Makanya kalau di Minang itu Pak, itu sudah final masalah itu oleh Tuan Imam Bonjol dan orang adat dahulu. Mereka sudah sepakat ya bahwasanya adat bersandi syarak. Syarak bersandi kitabullah. Adatnya mesti sesuai dengan agama. Agama acuannya, barometernya. Kalau ada adat yang bertentangan dengan agama, dirubah, disesuaikan dengan agama. Jangan ada ya melangkahi agama. Ini seperti itu yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, at-tahdhiru minal bid'ah wal muhdatsati law hasuna qasdu fa'iliha. Peringatan dari perbuatan bid'ah dan perbuatan muhdatsah, yakni perkara baru dalam agama, walaupun ya tujuan niat dari pelakunya itu hasanah, baik. Jadi kalau seandainya perbuatannya adalah bid'ah, kalau walaupun niatnya bagus, niatkan saya kan sholat, Ustaz, namun sholatnya ya tidak sesuai dengan syariat, misalkan dia sholat subuh, sholat qobliyah subuh 4 rakaat, ya seharusnya 2 rakaat. Makanya ada seorang tabi'in Pak yang namanya Sa'id bin Al-Musayyib. Jadi pernah menegur orang sholat qobliyah subuh ini asalnya saya lebih dari 2 rakaat, ya. Maka orang ini ngeles dia. Apakah katanya, wahai imam, apakah Allah akan mengazab aku karena aku sholat ini ya? Maka dijawab oleh beliau, Allah tidak mengazab karena aku sholat, enggak. Bagus aku sholat. Namun Allah mengazab karena aku sholat, namun menyelisih sunnah Nabi yang mulia. Karena Nabi tidak ngajarin seperti itu. Nabi ngajarin kalau sunnah qobliyah subuh itu, sunnah fajar itu 2 rakaat, sementara aku nambah. Gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di mana letak bid'ahnya? Bid'ahnya adalah
menjadikan monumen itu untuk mengingat seseorang, menjadikan lukisan ya Pak ya untuk mengingat jasa orang-orang soleh. Nah, itu, dan mereka menganggap itu bagian dari ibadah. Kemudian yang kelima, anna hadhi wasail ila syirki, maka membuat patung, membuat lukisan orang-orang saleh itu ini adalah wasilah, perantara yang akan mengantarkan kepada perbuatan syirik. Fayajibul hadzur minha, maka wajib ya berhati-hati darinya. Kemudian yang keenam, ma'rifatu qadri wujudil ilmi wa madarrati faqdihi. Dalam asar ini juga kita ambil faedah, kita mesti mengenal kadar ya adanya ilmu, kadar wujudnya ilmu itu. Kenapa Pak? Ketika tidak ada lagi orang yang berilmu tentang tauhid, apa yang terjadi? Sampailah umat kaum Nabi Nuh menyembah ya patung monumen yang mereka buat, yang awalnya tujuan mereka hanya sekedar mengingat. Namun ketika tidak adanya ilmu, ya sehingga mereka sembah itu. Ini menunjukkan seorang itu harus mengerti pentingnya yang mengenal kedudukan, kadar ya, kedudukan ilmu itu. Kemudian asar itu juga mengajarkan kepada kita bahaya atau mudarat dari tidak adanya ilmu, terutama ilmu tauhid. Kemudian yang ketujuh, anna sababa faqdil ilmi huwa mautul ulama. Sesungguhnya sebab hilangnya ilmu itu adalah dengan meninggalnya para ulama. Kemudian yang kedelapan yang terakhir, at-tahdziru minat taqlid. Asar ini juga memberikan pelajaran kepada kita, peringatan dari taklid. Taklid itu apa Pak? Mengambil, mencontoh sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, itu taklid. Kita mencontoh seseorang ya, atau mengambil pendapat seseorang bila hujjah tanpa kita tahu dalilnya. Ya, nah, seperti itu yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Mereka mencontoh saja perilaku nenek moyang mereka, gitu ya. Yang tadinya wukuf di kuburan, mereka contoh itu. Ya, nenek moyang mereka menggambar, membuat patung orang-orang yang telah wafat, mereka lakukan itu, Pak. Mereka taklid, mereka contoh tanpa tahu ya bahwasanya itu dilarang, sehingga jatuhlah mereka ke dalam perbuatan kesyirikan. Wa annahu qad yaqulu bi ahli ilal muruq min al-Islam. Ini yang luar biasa. Bahkan taklid ini ya membawa pelakunya kepada keluar dari agama Islam terkadang. Ya. Itulah bahayanya taklid ya dalam agama ini ya. Yang karena taklid ini Pak, mengikuti, mengambil pendapat tanpa kita tahu ilmunya, tanpa kita tahu dasarnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi kita selesai baik membaca dalil yang kedua dari bab ini. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita masuk kepada dalil yang ketiga dari hadis yang dibawakan oleh penulis kitab ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.